Buat kita umat Islam, jangan pernah mengingkari syariat bahwa khalifah itu ada, khilafah itu ada, tapi bukan sekarang dan bukan diusulkan untuk dibentuk. Itu automatically akan terjadi nanti di akhir zaman. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, NU, Muhammadiyah, kagak bakal berpaling dari apa yang barusan saya sampaikan. Kagak bakal berpaling. Wallahu wabillah, silahkan coba. Akan ada nggak? Ada. Kapan? Nanti. Semua jawabannya gitu, Pak. Ada sebagian yang harus mendirikan sekarang. Nah itu bukan kita gitu loh. Habib Rizik pun berpendapat kapan nanti ada, bukan sekarang. Itu pun Habib Rizik berkata demikian. Habib Rizik berkata apa? Siapa coba yang mau diangkat? Pasti terjadi pertentangan. Dan nggak boleh ngaku-ngaku saya nih Imam Mahdi. Mana bisa ngaku begitu? Kemarin saya dari HRS Center, saya bersama ketua umum HRS Center yaitu Dr. Abdul Khair Ramadan, itu bikin acara tentang pemulangan Habib Rizik Syihab. Salah satu yang bicara Pak Bakhtiar Nasir, Pak Hidayat Nur Wahid, dan Pak Din Samsudin. Sampai hari gini Anda harus blok-blokin orang, habis kita dimaki-maki ya lo. Bodoh amat ya. Habis dimaki-maki. Kenapa? Karena apa nih rencana pemulangan. Lah TKW aja, bukan ada yang ngecilin ya, maaf ya, nyimpong sedikit ya. TKW aja pernah kena kasus hukum di Saudi Arabia, yang nolongin HAM pada datang, pemerintah, menteri, semua pada datang. Satu orang tenaga kerja wanita yang terjerat hukum. Ini bukan tenaga kerja wanita. Dan uncomparable lah, nggak bisa dibanding-bandingkan setiap orang. Bukan meremehkan satu pekerjaan, tidak ya, tapi ini betul-betul kayak cerita, artinya daya ngaruhnya begitu loh. Nah, Habib Rizik Syihab, masya Allah, imam besar umat Islam Indonesia ya, yang namanya harum. Kalau dia pengen harta dia udah kaya, kalau dia pengen kedudukan dia udah luar biasa, kalau di pimpinan partai dia udah jadi. Kalau bahkan, wallah alam, dia nggak harapin itu semua. Dia cinta mati dengan Indonesia, cinta mati. Kalau dibelah dada kita nih, paling merah putih ya beliau, paling merah putih beliau. Pengennya dialog, kagak ada yang mau ngajak dialog, makanya turun ke jalan. Wallahu wabillah, aneh langsung dengar sendiri bahwa turun ke jalan adalah solusi terakhir. Itu ucapan beliau. Wallahi wabillah, aneh bersumpah. Turun ke jalan itu solusi terakhir. Kita pentingkan dialog. Kenapa kagak ada yang mau ajak dialog sama beliau? Takut. Nah, itu dia, dialog dong. Tiru dong kepemimpinan ya yang mulia Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ya, Papua tuh redam zaman beliau karena diajak dialog. Ya, Aceh dialog, apa dialog? Gus Dur tuh senangnya dialog sekali. Ya, mestinya dengan dialog semua urusan beres begitu. Dan Pak Salim Said terakhir di ILC minggu lalu dengan mengatakan kalau Pak Jokowi menerima 411, dia salah ngomong 212, padahal yang dimaksud 411. Yang malam-malam rusuh itu ya, 411 itu kalau Pak Jokowi menerima, selesai, tidak ada kerusuhan dan kekisruhan seperti ini. Begitu analisa Dr. Salim Said, Profesor Dr. Salim Said. Ya. Wallah alam bisawab. Anda cuma ngomong doang. Kalau itu ternyata menyinggung, si dia dong. Anda cuma lanjutin doang. Ma'asyiral muslimin, wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Balik lagi ke topik utama kita. Jadi, ketika umat Islam ini jaya, hebat, ya, ini pengantar buat awal mula Turki Utsmani minggu depan, ya. Jadi antum tahu suku apa, kenapa jadi besar, jadi kuat. Ya, kenapa? Karena meniru Genghis Khan. Genghis Khan juga meniru Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi juga meniru Umar bin Khattab. Umar bin Khattab meniru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi menyatukan tanpa memaksa. La ikraha fid din. Ya mau orang. Ya. Mau berbondong-bondong. Dan berbondong-bondongnya itu fiilnya mudhari. Supaya apa? Supaya akan berlaku lagi nanti. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Lihat, jika datang pertolongan Allah, berlaku dulu, sekarang, besok, terus aja berlaku. Ra'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau akan lihat orang-orang tuh berbondong-bondong masuk Islam. Dan lihat, pertama kali, Anda udah pernah tayangkan videonya di sini, Eropa akan terlihat berbondong-bondong orang masuk Islam. Hari ini Inggris tak menampung, sehari lebih daripada 100 orang yang menyatakan Islamnya, berbalap-balapan dengan Amerika. Coba, yang paling musuh tuh Inggris, Amerika, berbondong-bondong masuk Islam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini luar biasa. Itu betul nyata. Dan pada waktu sekarang, insya Allah, kalau kita hitung-hitung, kan 1024 kan? 1024 kan? Waktu itu kan? 100 tahun kemudian berapa? 1924, 1923 ya. 100 tahun kemudian berapa? 2023, 2024 kan? Nah, lo terjemahin sendiri dah. Lo tafsirin sendiri dah. 2023, 2024 apa yang terjadi lo tafsirin sendiri. Tapi yang jelas setiap 100 tahun ada sebuah pembaruan. Begitu. Bismillah. Siapa tahu Islam berkembang sedunia, diawali dari Indonesia. Karena di sini semua bersatu, nggak ada yang terzalimi. Walaupun umat Islam 87, sekian persen, orang Kristen nggak terzalimi, Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu nggak terzalimi, ya, malah sebagian umat Islam yang terzalimi, sebagian di daerah yang tertentu yang minoritas. Ada, datengin aja orangnya kemari, ada, ya. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, siapa tahu bahwa akhir dari ending, the end of the world ini gitu ya, adalah Indonesia kembali menjadi percontohan dunia. Gimana nggak percontohan? Semua bebas di sini. Ada berapa suku di sini bebas. Gimana nggak percontohan? Seorang bukan keturunan, bukan pribumi, beragama Kristen jadi gubernur di ibu kota lagi, Basuki Cahayapurnama. Ini kan hebat. Bukan dia yang hebat, orang Indonesia yang hebat gitu loh, yang akhirnya bisa seperti itu. Kan percontohan. Jangan lama-lama, cukup. Ini kan sebagai contoh gitu kan, sebagai contoh hebatnya bangsa kita menerima pluralisme seperti itu. Walaupun ada yang bilang kebablasan gitu loh. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mau simpulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sejak 1096, karena fitnah, karena kata orang yang nerakanya ini ditanggung oleh dia, yang mengatakan gereja-gereja di Yerusalem itu dibakar, membuat semangat anti-Islam muncul, dan jadilah perang salib pertama Yerusalem 1096. Katanya sebagian dari fitnah, dah begitu. Yang jelas terjadi, dah titik. Lalu diikuti di tempat-tempat lain, perang salib, diikuti di tempat-tempat lain. Dan akhirnya buntu perang salib. Kenapa? Karena pusatnya itu Konstantinopel jatuh ke tangan Islam. Karena itu dia tidak bisa lagi. Namun berikutnya dengan dalih dagang tetap dilancarkan perang salib. Bahkan cari di Google sekarang, Anda udah simpen videonya udah lama. Cari sekarang di Google, klik Bush Crusader. Antum akan dapat rekaman CNN ketika gedung WTC runtuh, Bush pidato siaran langsung di halaman belakang gedung putih dengan mengatakan this is Crusader. Silakan cari sekarang kalau kata-kata aneh bohong. Kalau nggak ketemu udah dihapus, tapi saya pernah simpen dan pernah sajikan. Ya.
George Bush mengatakan itu. Ini crusader, ini perang salib untuk memerangi umat Islam di mana saja berada karena telah menyerang WTC. Silahkan cari. Ya. Jadi nggak berakhir di mata-mata para penjahat seperti itu. Dan jangan lupa orang Kristen Amerika menuntut Bush. Jangan lupa, sekali lagi kita buktikan Al-Quran gitu. Ada orang Kristen yang baik seperti yang menuntut Bush itu ada ya, jangan tutup mata saudaraku, ada ya. Nah baik, jadi perang salib itu terus terjadi dan berhenti pada waktu Konstantinopel jatuh ke tangan Al-Fatih. Lalu kemudian dampaknya nanti ya setelah cerita Utsmani mulai baru masuk ke Indonesia ya. Ini sebagai pengantar, mentok dia turun ke bawah lewat laut, maka dampaknya buat kita yaitu mereka datang ke Indonesia ya. Dalilnya gospel, glory baru dapat gold. Nggak ada cengkeh, nggak ada cengkeh kayu manis biji pala, nggak ada. Biji lu ada? Nggak ada. Ini jadi viral lagi nih, elah, orang nggak boleh ngomong dikit ya. Jadi nggak ada deh cengkeh kayu manis biji pala apalagi tuh. Ya boleh, tapi itu sebagian, gospel yang paling utama ya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Umat Islam lagi jaya-jayanya nih, jaya-jaya dihantam dengan perang salib dan dihantam juga dengan Genghis Khan, akhirnya runtuh berantakan. Nah suku yang dari Turki ini akhirnya keluar dan akhirnya minggu depan akhirnya dia membentuk Utsmani, nanti dia kalahkan tuh Genghis Khan ya, dia kalahkan dan dia ambil Bani Abbasiyah dan akhirnya mulai menguasai dan dijaga kekuasaan itu. Minggu depan kita cerita insya Allah. Sekarang kita buka forum tanya jawab. Tafadhal, silahkan. Fadhal antum. Udah mati maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Selama 450 tahun Ustaz, ya. Perang salib itu. Ya. Ini kan terjadi di beberapa negara. Ya. Ya. Yang kita lihat hari ini atau yang mohon maaf kalau memang saya ingin mendapat informasi, yang kita catat hanya Muhammad Al-Fatih Ustaz, pahlawan Islam. Iya. Nah, sekarang masalahnya adalah selama 450 tahun itu adakah pahlawan muslim yang lainnya Ustaz? Ya. Yang mungkin terlupa dari sejarah ini untuk dicatat sebagai seorang yang memang melawan adanya crusading. Baik, terima kasih. Banyak Pak, tapi tidak semomentum Al-Fatih, karena itu meruntuhkan pusat Nasara sehingga pecah terkeping-keping, memalukan gitu, terpecah berkeping-keping, memalukan. Dampaknya ntar Tordesillas harus kuasai kembali dan seterusnya ya. Jadi tokoh sebesar Al-Fatih nggak pernah muncul kembali. Ada Sulaiman Al-Qanuni, nanti itu bukan itu mengembangkan gitu loh. Tapi penumbangan itu terjadi pada itu. Di Indonesia siapa coba yang namanya Westerling itu ngapain coba? Ya. Terus yang pertama kali dibantai kan ulama di Palembang sama di Jepara. Kan luput dari sejarah. Kalau sejarah Belanda ada, dikumpulin para alim ulama. Itu bagian dari perang salib kecil. Siapa yang ngelawan? Yang ngelawan dari Palembang, yang lawan dari Jawa Tengah. Nah itu luput. Nah tapi sifatnya kedaerahan Pak, tidak mendunia, apalagi menasional. Tidak, menasional aja tidak. Lokal sekali. Di Condet aja ada lokal, mat gendut nggak mau taat sama Belanda. Ada tong gendut di Condet ada, lokal banget gitu. Di Kuitang aja ada ulama besar yang berani ngelawan Belanda. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi ada. Itu luar biasa karismatik. Tapi lagi-lagi di wilayahnya gitu. Di Jembatan 5 ada Guru Mansur, nggak takut. Ya, ditembak lagi masang bendera merah putih di Masjid Al-Mansuriyah. Lagi sampai sekarang nggak diperbaiki, lobang-lobang peluru bekas Jepang. Nah itu pahlawan yang membuat Jepang keder. Kok nggak kena gitu? Walaupun tanggal 18 tangkep-tangkepin sama Jepang.
disiksa semuanya atu-atu. Gitu. Pedang di rumah saya sebagai saksi almarhum kakek saya. Wallahu wabillah, walau saya tidak melihat tapi diceritain sama Umi sama Abah. Ini udah berapa puluh nih Jepang yang mati dengan pedang ini. Gitu. Setiap bertamu nggak pulang. Wallahu wabillah, Umi aneh Abah aneh cerita seperti itu. Karena di Bogor di belakang rumah kami, rumahnya tinggi. Kalau sekarang kayak berapa lantai gitu, 3 lantai rumahnya. Itu jauh di bawah tuh rel kereta yang di Empang, yang di Lolongok, di Jalan Pahlawan. Itu setiap kakek saya membantai Jepang, itu dibuang ke belakang rumahnya. Dibuang ke belakang, dipretelin sama orang kampung. Cincinnya, bajunya, sepatunya, gespernya. Iya. Umi Ani cerita, Abah Ani cerita. Umi Ani ngeliatin tuh, wih gitu. Dipretel sampai telanjang. Baru mayatnya dibuang. Itu kakek saya gitu loh, perjuangannya untuk mempertahankan Indonesia gitu. Terus ya gue jadi nangis ya gitu. Lu sih gitu ya, lu gitu sih lu gitu. Ya Allah ya Rabb, Allahumma qbillah warhamhu wa'fiyahu wa'nu. Dia nggak ngarepin apa-apa, dia nggak pernah namanya tercatat dalam sejarah, dia nggak mau namanya tercatat. Dia kumpul sama para pahlawan sejak tahun 1908 udah di sini, nggak bawa bini dari sono, nikah sama orang sini. Kenapa? Karena kita menyatu kok. Gitu kakek kandung saya itu. Ya, Umi aneh Abah aneh cerita itu. Wah dulu Mbak Umang, manggilnya Mbak Umang, namanya Syekh Umar Baras. Ya, meninggal di umur 121 tahun meninggalnya. Aneh lagi S2 di ITB waktu itu dikabarin, lari nangis nyari kereta kemana aja, pokoknya kereta kemana aja aneh dekat gitu biar bisa dapetin Mbak Umang. Dapat alhamdulillah, belum sempat dikubur gitu loh. Aneh langsung gitu diadak begitu dikabarin Mbak Umang meninggal usia 121. Itu pedangnya itu sebagai saksi sekarang. Jepang berapa puluh yang mati di tangannya tuh. Wah aneh Umi aneh suka nontonin, habis bunuh Jepang tuh dibuang ke bawah, nontonin. Dipretelin tuh semua sama orang kampung gitu loh, gesper apa semua. Wallahu a'lam bishawab. Atau lagi terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan minggu lalu saya bertanya bahwa jawaban Ustaz orang Saudi itu benar 1453. Sementara ya. Nah, secara resmi ya. Ya. Secara resmi. Stop secara resmi. Kemudian Demak berdiri 1479. Ternyata Portugis sama Spanyol itu datang ke Nusantara itu 10 dan 14 20 14 20. Berarti itu kan berlanjut ya Ustaz. Iya. Itu satu ya. Iya. Yang kedua, apakah Demak waktu itu berhubungan dengan Abbasiyah atau dengan Ottoman? Nah. Udah ya? Yang ketiga, tiga Ustaz. Oh, masa banyak. Dapat hadiah. Masya Allah. 1 menit 38. Silakan Pak, cepetan. Yang ketiga sekarang lagi ramai nih, yang dulu depan Ustaz. Yang apa? Lagi ramai di WA group bahwa apakah Demak itu berhubungan dengan itu, dengan Ottoman, dengan Abbasiyah atau sisa Abbasiyah, dan Ottoman atau Abbasiyah itu masuk khilafah atau dinasti monarki, kerajaan, sultan atau apa? Baik. Terima kasih Ustaz. Baik, alhamdulillah. Yang pertama ya Pak ya, yang pertama. Crusader perang salib emang resminya berhenti. Tapi jangan lupa Pak, ini cuma bilang resmi. Secara sporadis tetap terjadi. Bahkan saya cerita barusan terjawab. WTC tahun berapa sih WTC? 2002. Itu aja perang salib versinya Bush. Amerika loh Pak. Resmi loh. Disiarkan sedunia loh. Crusader, perang salib kita dengan Islam. Itu yang ngomong Bush. Jadi secara resmi iya. Memang segitu. Sejarah mengatakan berakhirnya perang salib, jatuhnya Konstantinopel. Begitu, tapi jangan lupa di Indonesia gimana? Ya, dengan buku yang harus dikoreksi gimana? Anda tulis di buku Anda tuh, ya, tentang pembantaian ulama di Palembang dan di Jepara oleh Belanda. Bagian daripada pesan dari sono yang zolim, ya, yang zolim. Pesan dari sono, jadi nggak akan pernah berhenti. Sampai kapan? Sampai terus.
mungkin tahun depan, mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun gitu. Terus pasukan mahogani mangoni atau apa yang waktu itu nyerang di Manado bagaimana? Terus pasukan ikat kepala merah yang nyerang umat Islam di Ambon siapa duluan? Tapi kan kita damai sekarang, jangan lagi diungkit-ungkit, ini luka yang nggak boleh terjadi lagi. Terus bagaimana itu? Terus Tolikara yang bakar siapa? Yang sampai orang tewas siapa itu? Gitu. Walaupun ada campur tangan Yahudi di sana. Ya, Benyamin, pendeta yang ada di sana. Aneh tahu nih sekretaris Tolikara soalnya. Sekretaris kasus Tolikara tuh aneh. Gitu. Ketuanya Ustaz Bakhtiar Nasir, utusannya Ustaz Fadlan. Aneh sekretaris waktu itu. Tahu banget kita menghadap Pak Kapolri, Pak Burhanuddin Haiti pada waktu itu. Kita ngadep Pak Panglima dulu, Pak Gatot Nurmantio. Kita ngadep MUI, Pak Maruf Amin waktu itu. Sekarang Wakil Presiden, Allahu Akbar. Lu nggak jawab, lu ketawa sih. Ya, Anda ngadep semua beliau. Waktu itu Menteri Agama kita menghadap, udah Pak Lukman sampai sekarang. Itu kita ngadep semua untuk kasus itu. Jadi ini ada rentetannya, wallahu alam bisawab. Nggak pernah berhenti secara resmi doang, jatuhnya Konstantinopel. Yang kedua, Demak. Bukan Demak. Apa? Yang kedua? Yang kedua yang ditanya apa? Mas sama-sama lupa yang nanya sama yang jawab nih. Yang kedua, Ketika udah, Anda dengar, yang lain nggak apa-apa. ketika Demak berdiri, Bukan, itu yang ketiga. Yang kedua. Apa yang kedua? Oh, bagian dari khilafah atau bukan? Itu yang ketiga. Baghdad untuk atau waktu berdiri bagian dari khilafah atau kerajaan. Itu yang ketiga, ya. Kemudian bentuknya Baghdad. Portugis. Iya, Portugis dari Indonesia masuk Dalam rangka Tordesillas. Yeah. Yang kedua tadi Demak apakah bagian dari Utsmani? dan Utsmani itu Atau Abbasiyah? Dia sendiri apa? Dia enggak, ntar belakangan baru menyatukan diri. Gitu. Baru menyatukan diri. Dia sendiri min awal. Yang pertama kali menyatukan diri itu Jogja. Ada undangannya, memang ada gitu loh bagian. Tapi ini sensitif ya Bang Bapak tanya nih. Saya nggak tahu jebakan atau bukan ini gitu. Kenapa? Karena akhirnya yang lagi sekarang dipertentangkan bahwa Indonesia pernah menjadi bagian daripada khilafah Turki gitu. Sementara itu pun masih kontroversi. Turki yang zaman kapan? Karena setiap masa berganti. Gitu. Begitu juga Abbasiyah. Nah, banyak orang lebih banyak berpendapat untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih banyak berpendapat selesai pada masa 661 wafatnya Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Selebihnya bukan lagi. Gitu. Itu lebih banyak Ahlus Sunnah berpendapat seperti itu. Makanya ketika kita ada di zaman Bani Umayyah, kita nggak kesono nggak apa-apa. Bahkan salah satu guru spiritual yang selalu saya dengarkan itu MH Ainun Najib. Tegas banget dia kalau ngomong. Walaupun nyindir tapi dalam sekali maknanya. Ini terakhir ya, kita udah kelewat Isya banyak ya. Kan dibilangin ya, khulafa rasyidin, baik yang rasyidin maupun khulafa ghairu rasyidin. Terjemahin sendiri dah gitu loh. Itu dalam banget itu. Itu seorang MH Ainun Najib itu berkata demikian. Artinya memang Ahlus Sunnah wal Jamaah berhenti pada waktu Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib bertanya pada Rasulullah, berapa tahun sepeninggalanmu ya Rasulullah? Jawab tegas, hadis Sahih Bukhari, 30 kata Nabi. Tegas itu. Makanya yang diakui kekhilafahan itu 30 tahun setelah Rasulullah saja. Yang lain bukan, walaupun mengklaim ban khilafah, walaupun mengklaim khalifah gitu, nggak diakuin. Makanya terjadi pertentangan sampai zaman sekarang.
buat kita umat Islam jangan pernah mengingkari syariat bahwa khalifah itu ada, khilafah itu ada, tapi bukan sekarang dan bukan diusulkan untuk dibentuk. Itu automatically akan terjadi nanti di akhir zaman. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, NU, Muhammadiyah, PENS, kagak bakal berpaling dari apa yang barusan saya sampaikan. Kagak bakal berpaling. Wallahu wabillah, silahkan coba. Akan ada nggak? Ada. Kapan? Nanti. Semua jawabannya gitu, Pak. Ada sebagian yang harus mendirikan sekarang. Nah itu bukan kita gitu loh. Habib Rizik pun berpendapat kapan? Nanti ada, bukan sekarang. Itu pun Habib Rizik berkata demikian. Habib Rizik berkata apa? Siapa coba yang mau diangkat? Pasti terjadi pertentangan. Dan nggak boleh ngaku-ngaku saya nih Imam Mahdi. Mana bisa ngaku begitu? Begitu. ISIS ngaku tuh Abu Bakar al-Baghdadi. Nggak bisa kita terima. Nggak bisa kita terima. Emang siapa dia? Membunuh umat Sunni lagi yang dibunuh. Terakhir 500 ulama dikumpulin di Suriah, dibantai, coba. Bagaimana kita bisa ngakuin itu sebagai Islam? Tidak. Apalagi kita mengakuin dia sebagai khalifah? Enggak sama sekali. Belum, Pak, belum zamannya. Masih banyak. Itihad aja masih azan. Itihad nggak azan, barangkali kiamat deh, barangkali kayak begitu. Jadi kita bahas lagi minggu depan ya. Mudah-mudahan ini udah terlalu lama isyanya. Sampai di situ dulu. Akidah kita mengatakan demikian. Alaikum bisunnati wa rasyidin. Oh ya maaf, terakhir yang kata Nabi 30 tahun, kita bisa ngitung. Ngitungnya gimana? Abu Bakar Siddiq 632, 634, 2 tahun. Umar bin Khattab 634, 644, 10 tahun. 10 tambah 2, 12 tahun. Utsman bin Affan 644, 657, 13 tahun, 25. Ali ibn Abi Thalib 657, 661, 4 tahun setengah, ya kan? 4 tahun kurang dikit, kurang berapa bulan. Ternyata berapa bulannya ditutupin oleh Hasan bin Ali. Sehingga genaplah 30 tahun pendapat pertama. Gitu. Karena ada dualisme antara Hasan bin Ali dengan Muawiyah, maka dianggaplah Ali bin Abi Thalib yang terakhir khalifah yang keempat. Khalifah yang kelima rancu. Apakah Muawiyah ataukah Hasan bin Ali? Saya tanya sama Bapak, kalau Bapak hidup pada zaman itu ikut Muawiyah atau ikut Ali? Ya, ikut Hasan. Ayo. Jawab. Jawab. Masya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Emang kalau kita ngomong sejarah nggak bakal bisa berhenti, ajib, nikmat banget gitu ya. Apalagi minggu depan nih, ya kita bahas singgung sedikit tentang Asyura, Karbala. Apa yang terjadi di Karbala? Kenapa orang-orang berteriak Husain, Husain? Ntar gue dipotong lagi sama Syiah lagi gue. La'natullah alaihim. Hadanallahu wa iyyakum jami'in. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.